Cuy, apa kabar nih kalian semua? Di video kali ini gue pengen sharing-sharing lagi nih rakitan PC salah satu subscriber gue yang keren banget dengan konsep all white dan speknya mentok kanan juga. Kali ini specs PC-nya pakai i5 13600KF plus RTX 4070 Ti. Dan yang bikin keren banget juga adalah casingnya, yaitu Tecware Nexus Air Pro yang udah pakai vertical GPU mount. Tonton terus videonya sampai akhir ya, karena di akhir video gue bakalan ngasih tahu total budget dari rakitan PC kali ini. Untuk kalian yang berminat buat rakit PC ini, seluruh link pembelian komponen yang gue pakai di rakitan PC kali ini ada di kolom deskripsi ya cuy. Oh ya, buat kalian yang tertarik juga untuk dirakitin PC-nya, bisa banget langsung DM aja ke Instagram gue @converse_. Oke, without any further ado, langsung aja yuk kita mulai videonya. Pertama-tama gue pengen jelasin parts-parts yang gue pakai di rakitan PC kali ini ke kalian. Buat prosesornya, di sini gue pakai prosesor gaming yang worth it banget buat rakitan PC gaming mid-end, yaitu Intel Core i5 13600KF. Gue pakai prosesor ini karena menurut gue prosesor ini udah balance banget antara performa dan harganya. Buat performanya, dia udah capable banget buat dipasangin sama GPU high-end terbaru saat ini karena udah punya total 14 core dan 20 thread yang jalan di 5,3 GHz out of the box. Ngebut banget lah pokoknya, dan harga dari prosesor ini juga kompetitif banget di harga 4,6 jutaan aja. Lanjut ke motherboardnya, di sini gue pakai Mobo B760 dari merek Gigabyte B760M Aorus Elite AX. Gue pilih pakai motherboard ini karena dari segi fitur, Mobo ini udah komplit banget. Dia udah support DDR5, udah ada Wi-Fi 6E, dan udah ada Bluetooth 5.3 juga. Power delivery dari Mobo ini juga udah sangat-sangat capable buat nge-handle prosesor sekelas i5 13600K. Dari segi tampilan, Mobo ini juga cakep banget karena warnanya dominan silver putih gitu cuy. Cocok banget sama konsep PC ini yang all white. Port expansion di Mobo ini juga udah lengkap banget, jadi kalau kedepannya kalian mau upgrade udah bisa banget. Lanjut ke RAM-nya, di sini gue pakai RAM DDR5 dari merek Adata XPG Lancer RGB dengan kapasitas 32GB 6000 MHz CL30 yang warna putih. Gue pakai RAM ini karena performa dari RAM ini oke banget dengan speed yang cukup kenceng di 6000 MHz dan timingnya juga cukup bagus di CL30. Selain itu, kapasitas 32GB juga udah lebih dari cukup banget buat kebutuhan subscriber gue yang lebih ke gaming aja. Dan dari tampilan dan desain RAM ini juga menurut gue tampilannya cakep, kelihatan simple dan minimalis tapi tetap keren, dan warnanya yang putih bikin RAM ini cocok banget di rakitan PC kali ini. Next, buat GPU-nya, di sini gue pakai GPU dari Nvidia RTX 4070 Ti dari merek Gigabyte Aero OC RTX 4070 Ti. Gue pilih pakai GPU ini karena performa dari GPU ini udah mantap banget buat mainin game-game AAA terbaru dengan settingan rata kanan di resolusi 1440p dengan high refresh rate, dan juga masih kuat buat main di 4K 60fps. Gue pilih yang dari merek Gigabyte tipe Aero OC ini juga karena menurut gue desain GPU ini adalah salah satu yang paling cakep banget buat RTX 4070 Ti yang all white. Desain dari GPU ini kelihatan minimalis banget looks-nya dan elegan banget dengan looks yang all white dan aksen-aksen silver tanpa adanya RGB yang berlebihan dan norak. Tampilan GPU ini bakalan cakep banget sama PC kali ini karena selain konsep PC-nya yang all white, dan rakitan PC kali ini juga pakai vertical GPU mount, jadi tampilan dari GPU ini bakal jauh lebih stand out lagi di PC-nya. Lanjut ke SSD-nya, di sini gue pakai SSD NVMe Gen 4 dari merek Adata XPG Gamix S70 Blade yang 1TB. Gue pilih pakai SSD ini karena SSD ini performanya udah ngebut banget karena udah support PCIe Gen 4, sehingga speed rate-nya udah bisa ngebut banget di 7400 MB/s dan write-nya di 6800 MB/s. Next, buat power supply-nya, di sini gue pakai PSU 850W dari merek MSI MAG A850GL. Gue pilih pakai PSU ini karena PSU ini udah support ATX 3.0 dan PCIe 5.0, jadi udah pas banget buat dipasangin sama GPU high-end RTX 40 series karena PSU ini juga udah punya kabel PCIe 12VH power yang baru. PSU ini juga udah fully modular, jadi perkabelan PC-nya jadi bisa lebih rapih dan udah punya sertifikasi 80+ Gold juga, jadi PC-nya bakal tetap lebih hemat daya listrik.
Kapasitas 850 watt juga udah cukup banget buat ngehandle kombinasi i5 13600 KF dan RTX 4070 Ti, dan masih sanggup banget kalau misalnya kalian mau upgrade ke depannya. Lanjut ke CPU coolernya, di sini gue pakai AIO water cooling dari merek NZXT Kraken Elite 240 RGB yang warna putih. Gue pilih pakai AIO water cooling ini karena gue suka banget sama desain dari cooler ini, yang dimana dia punya layar di tengah pumpnya yang bisa kita customize sesuka hati. Dari segi performa juga cooler ini udah capable banget buat ngedinginin i5 13600 KF. Suhu idle-nya cuma di 30-an derajat aja, dan saat gaming di sekitar 50-60 derajat aja. Tampilan dari cooler ini yang all white juga menurut gue kelihatan keren banget sih desainnya, kelihatan clean banget dan elegan, minimalis, dan cocok banget sama konsep rakitan PC kali ini yang all white. Next, buat casingnya, di sini gue pakai casing yang cakep banget juga dari merek Techwear, tipenya Nexus Air Pro yang warna putih. Gue suka banget sama casing ini karena secara desain, casing ini menurut gue kelihatan minimalis, simple, dan elegan. Looks dari casing ini clean banget dengan tampilan yang all white, keren banget pokoknya. Secara performance, casing ini juga airflow-nya udah bagus banget karena front panelnya udah mesh, dan total casing ini udah support 6 buah fan. Jadi airflow-nya udah bagus banget, PC kalian bakal tetap adem. Yang bikin casing ini makin spesial juga adalah casing ini udah punya vertical GPU mount beserta riser cable-nya yang bikin tampilan PC kalian jadi stand out banget. Build quality dari casing ini juga udah bagus banget menurut gue, kerasa kokoh dan solid. Compatibility dari casing ini juga udah bagus banget. Buat MUBO dia udah support sampai dengan ukuran ATX. Untuk GPU dia udah support sampai dengan ukuran 350mm. Jadi buat GPU high end yang besar-besar juga masih muat di casing ini. Buat water cooling juga casing ini udah support up to radiator 360mm. Last but not least, buat fan-nya, di sini gue pakai fan RGB dari merek Aigo Dark Flash Infinity 8 yang warna putih, dan buat kabelnya, di sini gue pakai custom extension cable warna putih buat kabel 24 pin dan 8 pin CPU-nya. Sip, komponennya udah semua, langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Akhirnya jadi juga cuy PC-nya. Langsung aja yuk kita first boot. Moga-moga nyala deh ya. Dan nyala dong PC-nya, alhamdulillah. Menurut gue sih looks dari PC ini keren banget dengan konsepnya yang all white. Tampilannya kelihatan clean tanpa RGB yang norak. Dan GPU RTX 4070 Ti dari Gigabyte tipe Aero OC-nya menurut gue keren banget. Jadi makin stand out juga karena dipasang secara vertikal thanks to casing dari Techwear Nexus Air Pro. Buat detail performance-nya sendiri, langsung aja gue udah tes gaming pakai PC ini di beberapa game AAA. Kalian bisa cek sendiri performance-nya di footage pengetesannya ya.
long as the octopus-related flaws have been fixed. Let's hope. Okay, closing in on you. Be there soon. Should let Mom know I'll be late. Miles, you're done. Did you get the shopping list? Hey, Mom. Yeah, but the bodega was out of coconut milk. Gonna check the store downtown. Oh, thank you. But avoid Midtown. That prison convoy is making traffic a nightmare. Oh yeah, good call. See you at dinner, Mom. Man, how does Pete do this? Well, gimana menurut kalian? Oke nggak rakitan PC kali ini dengan kombinasi prosesor Intel Core i5 13600KF dan RTX 4070 Ti? Looks-nya gimana menurut kalian? Keren nggak? Menurut gue sih tampilan PC ini keren banget dengan konsepnya yang all white. Looks dari PC ini kelihatan clean banget tanpa adanya RGB yang norak, dan GPU RTX 4070 Ti Aero OC-nya keren banget, jadi makin stand out juga karena dipasang secara vertikal thanks to casing dari Tecware Nexus Air Pro. Performance dari PC ini juga udah sangat capable buat jalanin game-game AAA settingan mentok kanan, khususnya di resolusi 1440p atau 4K. Untuk total budget dari rakitan PC kali ini ada di angka 32 jutaan ya cuy. Bisa banget kalian press ke 20 jutaan kalau kalian gak mentingin tampilan PC kalian ya. Tinggal ubah aja coolernya dan pilih aja parts-parts yang mereknya lebih terjangkau buat kalian. Oke, gitu dulu aja buat video gua kali ini. Tulis komentar kalian tentang rakitan PC kali ini atau tentang perkembangan dunia perpisian di kolom komentar ya cuy, biar ngobrol-ngobrol kita. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel gue biar gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Thank you buat kalian semua yang udah nonton video ini, and I'll see you guys on the next video. Ciao!